Ya, usai ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, partai pun angkat bicara dan berikut pernyataan yang disampaikan oleh Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem berikut ini. Ini yang memang dikehendaki oleh partai ini. Partai ini menginginkan transparansi yang seutuhnya. Sekali lagi saya katakan, transparansi yang seutuhnya. Periksa seluruh yang kemungkinan. Dari ujung kiri ke ujung kanan, dari barat, timur, atas, bawah, siapa saja yang terlibat. Periksa juga seluruh unsur yang ada di institusi manapun, termasuk Partai Nasdem ini. Nasdem mau welcome itu. Kita menyambut itu. Dan berikan juga hukuman yang setimpal. Tanpa ada lex spesialis dalam pengertian privilege. Si A boleh diperiksa, si C tidak boleh diperiksa. Semakin sedih lagi kita. Memang hal yang rumit dan bahkan sulit mengingat bahwa posisi menteri ini adalah juga terafiliasi oleh partai politik tertentu. Itu yang akan saya tanyakan kepada Prof. Hipnu. Prof, kita mau bahwa korupsi di Republik kita ini beres, tapi ketika menteri yang tersangkut kasus korupsi ini juga terafiliasi parpol tertentu, sebenarnya ada intervensi politik tidak sih dalam penegakan hukum? Menurut pandangan Prof seperti apa? Ya, kalau intervensi dimungkinkan, mungkin, ya, bicara mungkin. Tapi di sini kan harus bicara integritas, Mbak Tata. Sejauh mana integritas menteri itu bahwa apa yang dilakukan intervensi itu salah. Sehingga harus berani menolak. Berani dikeluarkan dari partai. Berarti dicopot, kan gitu. Oleh karena itu kalau seperti ini disampaikan oleh Pak Surya Paloh tadi, tiket habis. Sehingga artinya apa? Memang partai juga tidak ada kaitannya apa-apa. Dengan demikian, kalau sampai pada seseorang sebagai subjek hukum dengan alasan partai, saya kira kok tidak ya. Karena sekarang di antara pejabat di negeri ini, integritas itu sudah harga mati, Mbak. Jadi paling tidak harus memberikan suatu contoh bahwa kedepannya bahwa pembangunan yang ada, kemampuan yang ada, itu harus betul-betul pada para penegak hukum. Ini yang harus menjadikan kunci. Oleh karena itu dalam hal undang tindak pidana korupsi itu yang diancamkan ada pasal 3, kewenangan. Siapapun yang punya kewenangan. Dan itu, kewenangan yang dapat merugikan keuangan negara. Nah, oleh karena itu dalam seperti ini, apakah itu tokoh partai, apakah itu tokoh organisasi A, B, C, dan sebagainya, ketika bicara integritas, saya kira ada kemampuan. Karena teori apapun yang dilakukan dalam tindak pidana korupsi adalah lemahnya integritas terhadap godaan. Godaan apa? Misalkan, kalau memang betul ya ada intervensi, takut ada yang copot, bisa juga. Ya. Ada suatu keinginan untuk mengembangkan suatu partai, bisa juga. Banyak hal, alasan-alasan itu. Tapi alasan-alasan itu saya kira tidak mendasar kalau kita sudah masuk pada konsep hukum. Karena bicara konsep hukum, bicara bukti. Alasan yang terkait dengan intervensi, alasan yang terkait dengan ada tekanan, itu saya kira mengada-ada. Apapun yang terjadi adalah pertanggungjawaban pada pengguna anggaran. Belum nanti ada kuasa pengguna anggaran. Ini harus kita lihat apakah perkara ini tadi Pak Surya Paloh hanya menteri, apakah pada tingkatan lain. Karena namanya korupsi itu adalah tidak sendiri. Dan dari 5 yang disampaikan oleh Pak Kapuspen tadi, yang terkait pejabat negara baru 1. Yang lain adalah pihak swasta. Nah inilah pengembangan yang dilakukan oleh penyidik Jaksa Agung seperti yang Pak Surya Paloh untuk terus berkembang dari tersangka-tersangka yang potensinya seperti apa. Begitu Mbak Caca. Ya, ditahan dulu Prof. Sekarang kita akan melihat dulu informasi ini penyidik dari Kejaksaan Agung memeriksa kantor Kominfo, pemirsa, buntut dari penetapan tersangka bahkan juga penahanan Menkominfo. Ini dilakukan di kantor Kominfo, pemirsa. Kejaksaan Agung menggeledah mobil milik Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Penggeledahan dilakukan pada Rabu pagi saat Johnny G. Plate sedang menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi Base Transceiver Station (BTS) Bakti Kominfo. Personel Kejaksaan Agung menggeledah 2 mobil. Diduga mobil itu yang digunakan Plate untuk memenuhi panggilan Kejaksaan Agung.
Para petugas pun memeriksa dengan teliti satu persatu isi mobil. Dari mobil tersebut, petugas mengamankan sejumlah barang, mulai dari telepon seluler, kartu identitas, amplop, dompet, dan beberapa dokumen lainnya. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengonfirmasi mobil yang digeledah memang milik Menko Info Johnny G. Plate. Ini menanyakan kenapa tadi ada penggeledahan mobil. Ya, penggeledahan mobil itu dilaksanakan dalam rangka pengamanan barang-barang, dalam rangka pencarian barang bukti yang lain seperti mungkin telepon, barang bukti elektronik lainnya ya. Nanti kita pelajari apa isinya ya. Rabu pagi Johnny G. Plate memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa sebagai saksi. Namun setelah menjalani pemeriksaan selama sekitar 3 jam, Plate akhirnya keluar dengan status sebagai tersangka. Didampingi sejumlah petugas, Plate langsung dibawa menuju rumah tahanan Salemba, Jakarta. Seiring dengan penetapan tersangka dan penahanan Plate, Kejaksaan Agung juga melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi. Salah satunya adalah Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jalan Merdeka Barat, Jakarta. Dari Jakarta, Robin Freddy, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Ya, ini akan saya tanyakan kepada Prof. Hipnu, kemudian sekiranya untuk korupsi BTS ini 2020 hingga 2022 ini berapa sih pandangan Prof, tuntutan bahkan juga vonis? Mengingat kalau menteri terlibat korupsi ini kan bervariasi angkanya, ada yang 5, ada yang 6, terakhir ada Juliari Batubara karena korupsinya bansos divonis sangat berat 12 tahun, ada juga Surya Dharma Ali untuk kasus korupsi haji. Seperti apa pandangan Prof. Hipnu? Ya, gini Mbak Tata, kalau korupsi bansos itu terkait banyak gratifikasi. Kalau demikian juga batubara, ya, Julius Batubara. Tapi kalau korupsi Pak Plate ini, itu adalah penyalahgunaan kewenangan pengguna anggaran. Jadi saya kira ini lebih fatal daripada korupsi-korupsi yang lain. Karena kenapa saya katakan fatal? Karena tindakannya itu betul-betul adalah tindakan penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan orang lain yang dapat merugikan keuangan negara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa tindakan ini dilakukan dalam situasi pemerintah melakukan pembangunan di daerah terpencil dan terluar. Ini harus kita catat. Lain dengan yang Pak Julius Batubara, itu kan dalam arti kemarin memang kecil-kecil lah ya gitu. Tapi ini enggak. Kemudian yang kedua, dari hitungan kerugian, itu hampir 80% rugi. Artinya dana yang dikucurkan 10T, 8T menjadikan suatu kerugian negara. Yang terakhir dilakukan oleh pejabat negara. Inilah yang harus ke depan majelis hakim melihat ketika suatu kejahatan korupsi dilakukan oleh pejabat negara, oleh penegak hukum, harus maksimal karena harus menjadikan efek jerak. Dengan demikian kalau yang diancamkan itu adalah pasal 2, bukan pasal 3, maksimal adalah 20 tahun. Begitu Mbak. Mudah-mudahan nanti tuntutannya 20 tahun, majelis hakim juga mengabulkan tuntutan oleh penuntut umum 20 tahun. Ini mudah-mudahan menjadikan efek jerak. Jadi tidak ada main-main pada 6-7 tahun. Enggak, karena sudah terlihat sekali faktor-faktor yang memberatkan dari tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara yang bersangkutan. Baik. Gitu Mbak Tata. Prof. Hipnu, terima kasih banyak atas waktunya, bahkan juga pencerahan secara kajian hukum pidana seperti apa. Kita tunggu nanti bagaimana proses persidangan nanti juga akan berlangsung pemirsa.